Good people berniat hindari riba, sejumlah warga justru tertipu developer bodong berkedok syariah. Sudah pesan sejak 2018 lalu, tapi rumah belum berdiri sampai sekarang. Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Good people, siapa yang tidak idamkan punya hunian nyaman? Berbagai tawaran pun berseliweran di media sosial. Mulai dari rumah yang berlokasi di pinggiran kota, sampai apartemen di tengah kota. Penawaran cara membayar pun beragam. Salah satu yang marak ditawarkan adalah perumahan dengan konsep syariah. Tapi 3 tahun belakangan, kasus mangkraknya pembangunan perumahan syariah membuat resah. Sistem syariah yang tak libatkan peranan bank, melainkan kepercayaan pada developer, membuka celah oknum nakal dalam meraup keuntungan. Kami temui salah satu korban. Meski sudah setorkan uang muka, rumah yang dipesannya tak kunjung dibangun. Padahal tujuannya untuk menghindari riba. Masuk sekitar uang 84.300.000 ini plus cakar ayam 9 unit seperti itu ya. Kemudian saya tanyakan setiap minggu gimana proses dari pembangunan rumah ini, dan informasinya dari pihak developer ini sudah dibangun seperti itu. Di bulan Desember saya ke sana datang, dan saya tanpa sepengetahuan dari pihak ownernya, saya datang ke sana, ternyata saya lihat masih fondasi, karena saya tahu unit saya gitu loh. Ya, masih belum jadi rumah. Saya kaget luar biasa, shock. Kemudian saya hubungin dari pihak ownernya, ini gimana, kok bisa seperti ini. Jadi selama ini ibu dari pihak ibu ini membohongi saya, seperti apa? Kami telusuri klaster perumahan yang dimaksud. Berada di Kabupaten Bogor, hanya hamparan tanah lapang yang kami dapati. Kami lantas temui korban lain yang alami nasib serupa. Awal saya dapat informasi itu dari iklan Facebook, Mas. Iklan Facebook, terus kemudian saya coba telepon, saya ngobrol dengan marketingnya, terus kita janjian ketemu. Sebelum ketemu ke lokasi ini, saya diajak dulu ke lokasi perumahan mereka yang sebelumnya memang sudah jadi. Jadi gini, di akad itu perjanjiannya itu kan rumah bisa ditempati setelah 3 bulan setelah akad untuk masa proses pembangunan. Tapi saya cek kok pas 5 atau 6 bulan kemudian ini rumah belum ada pembangunannya sama sekali. Saya berpikir itu mungkin karena faktor lagi ada pandemi, mungkin jadi tertunda semuanya gitu kan. Terus saya diamin dulu, sebulan kemudian saya sambil cari-cari informasi, loh kok di tempat lain pembangunan rumah berjalan baik-baik aja nih. Kami memang dapati sejumlah tanah telah diisi bangunan setengah jadi. Namun sisanya hanya hamparan ilalang. Sekilas terlihat bahwa pembangunan perumahan ini telah lama mangkrak. Klaster-klaster perumahan ini memang telah mangkrak sejak Maret 2020. Sementara masyarakat yang mengambil unit dijanjikan akan bisa menempati unit setelah 3 hingga 6 bulan pembayaran uang muka. Namun janji sekedar janji, karena hingga kini belum ada kejelasan dan juga realisasi dari developer. Demi mendapat fakta sesungguhnya, kami telusuri tanah lapang yang diklaim menjadi tanah milik developer. Ternyata kami temui jawaban yang mencengangkan. Nyatanya developer belum melunasi tanah yang ditawarkan pada konsumen. Tapi Bapak tahu ini tanah ini mau dijadikan buat perumahan gitu, Pak? Ya kabarnya sih gitu, kayaknya dijual gitu, tapi belum beres, Pak. Oh, belum beres ya, Pak ya? Urusannya. Jadi makanya tertunda lagi. Tak cukup berhenti di situ, kami coba sambangi kantor marketing developer untuk mengkonfirmasi mandeknya pembangunan perumahan sejak 2020 lalu. Nyatanya kantor pemasaran sepi tak dihuni. Selamat siang. Assalamualaikum. Kasus ini memang telah dilimpahkan ke Polres Metro Depok. Kendati surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, nyatanya belum ada perkembangan yang signifikan sampai berita ini diturunkan. Good people, ada sejumlah cara agar terhindar dari developer nakal. Salah satunya dengan cek developer yang akan kita pilih sudah terdaftar di sireng.pu.go.id. Kementerian PUPR catat, paling tidak ada 18 asosiasi dan lebih dari 13.000 developer yang terdaftar. Selain itu kita juga bisa mengecek di Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI. Selain itu jangan lupa perhatikan dokumen penting saat beli rumah, seperti perjanjian pengikatan jual beli,
izin mendirikan bangunan dan lahan yang dimiliki oleh pengembang perumahan yang bersangkutan. Good people, kami catat sejak tahun 2018 kasus yang melibatkan developer perumahan syariah mulai ramai. Tapi yang harus kita ingat bukan sistemnya yang bermasalah, melainkan oknumnya. Jadi jangan ragu untuk memilih sistem syariah. Buktinya sepanjang 2021, tren kenaikan penggunaan lahan KPR berbasis syariah meningkat hingga 13,5% atau meningkat 0,55% dibanding tahun 2020. Good people, sistem apapun yang Anda pilih untuk membeli rumah pastikan teliti lagi kredibilitas developernya. Anan Surya, Bagus Darmawan, Oktabari melaporkan untuk NET.